Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan kaum muslimin, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Salasatul Usul wa Adillatuha karya al-Imam al-Allamah Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini asalnya kita kaji pada malam hari, namun ada perubahan jadwal sehingga dipindahkan pada setiap hari Sabtu pagi insyaallah ta'ala. Dan kita telah masuk pada al-aslu tsalits, prinsip yang ketiga atau landasan yang ketiga dari prinsip-prinsip Islam atau landasan-landasan Islam yang harus ada dalam diri seorang muslim. Prinsip yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dan prinsip yang ketiga adalah ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah telah kita lewati pembahasan prinsip yang pertama dan kedua. Maka pada kesempatan ini kita akan masuk pada prinsip yang ketiga. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas sekilas tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasannya beliau dilahirkan dari nasab yang paling mulia, yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai di muka bumi ini. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hisham ibn Hashim, wa Hashimun min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim dari suku Quraisy dan Quraisy dari Arab, dan Arab dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ismail dari keturunan Ibrahim al-Khalil, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Kemudian kata al-muallif rahimahullah, walahu minal umri 63 sanatan, dan umur beliau adalah 63 tahun, yakni dari lahir sampai meninggalnya umur Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Minha arba'una qabla an-nubuwah. Di antara 63 tahun itu 40 tahun di awalnya adalah sebelum kenabian, sebelum diangkat menjadi nabi. Maksudnya adalah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun. Pada umur 40 tahun. Dan ini dikatakan para ulama adalah umur yang seorang mencapai kesempurnaan dan kematangan di dalam pemikirannya.
kematangan di dalam pemikirannya, sehingga sangat tepat Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada umur 40 tahun. Bahkan dikatakan para nabi sebelumnya juga diutus setelah umur 40 tahun. Tidak ada yang diutus di bawah 40 tahun. Hanya saja apabila kita perhatikan umur para sahabat, kebanyakan yang beriman kepada beliau atau banyak yang beriman kepada beliau adalah para pemuda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika masuk Islam umurnya baru belasan tahun. Dan banyak sahabat yang seperti itu. Sampai-sampai di antara mereka tidak diizinkan untuk berjihad karena umurnya masih terlalu muda. Lalu pada akhirnya mereka meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempertontonkan kehebatannya, kekuatannya dalam berjihad. Iya. Akan tetapi para rasul itu diutus pada umur 40 tahun, sebab hikmah di balik itu kata para ulama, umur tersebut biasanya seorang itu sudah sempurna dan matang pemikirannya. Dan biasanya orang yang lebih muda daripada itu, apalagi yang tidak terbimbing dengan ilmu, maka emosinya itu belum stabil, mudah diprovokasi, cepat panas, dan lain sebagainya. Maka ini hikmah yang disebutkan para ulama kita. Baik. Walaupun ini hukumnya hukum umum, karena kenyataannya banyak anak muda yang alhamdulillah mereka itu sudah matang pemikirannya. Kenapa? Karena mereka menuntut ilmu agama. Karena mereka berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak bertindak kecuali dengan bimbingan ulama. Adapun mereka yang tidak terbimbing, maka mereka itulah yang seperti buih. Mereka itulah orang-orang yang mudah diprovokasi. Diajak mengebom, mau. Diajak menyerang ini, menyerang itu, mau. Tanpa pikir panjang. Karena dia tidak memiliki ilmu untuk menimbang kebaikan dan keburukan. Karena dia tidak menyandarkan urusannya kepada orang-orang yang berilmu. Maka ini yang terjadi. Baik. Ini hikmah pengutusan para rasul pada umur yang ke-40. Qala al-muallif rahimahullah wa 23 nabiyyan wa rasulan. Dan 23 tahun dari umur beliau dijalankan sebagai seorang nabi dan rasul. 23 tahun masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Nubbi'a bi Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra. Ini surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan seterusnya adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Diangkat menjadi nabi. Dan ketika pertama kali Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan beliau membaca Iqra, maka beliau mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Dan ini bukanlah suatu aib bagi beliau. Kalau bagi kita itu aib. Enggak bisa baca tulis aib. Berarti malas belajar, atau orang tuanya tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Tetapi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam justru sebaliknya, itu adalah pujian.
Kenapa? Karena menunjukkan wahyu yang beliau sampaikan bukan hasil menciplak, bukan hasil membaca kitab suci yang lain, tidak. Bukan hasil dari beliau belajar Injil atau belajar Taurat, tidak. Karena beliau tidak bisa membaca. Tetapi betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah utus dalam keadaan beliau itu buta huruf. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Baik. Kata Syekh rahimahullah, wa nubbi'a bi iqra. Di sini ada faedah lughawiyah, faedah bahasa. Dikatakan nubbi'ah dari kata an-nubu'ah. Sebab di situ ada dua lafaz. Lafaz nubuwah dan nubu'ah. Nubuwatun dan nubu'atun. Maka nubbi'ah dari nubu'ah. Kalau beliau katakan nubbiya, maka itulah dari nubuwah. Di situ ada dua lafaz. Nabi boleh disebut sebagai an-nabiyyu dan boleh disebut sebagai an-nabiyyu. Ini dua lafaz yang dikenal di dalam qiraa'ah sab'ah. Di antaranya dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Dalam surat At-Tahrim ayat pertama boleh dibaca ya ayyuhan nabiyyu dan boleh pula dibaca ya ayyuhan nabiyyu. Dan maknanya berbeda. Kalau an-nubuwah adalah al-irtifa, adalah al-irtifa, ketinggian. Maka seorang nabi kedudukannya adalah kedudukan yang tinggi. Sedangkan kalau an-nubu'ah dengan hamzah, dengan ditambahkan huruf hamzah antara waw dan ta, maknanya adalah al-inba, pengabaran. Maka seorang nabi adalah an-nabi'u, seorang yang mengabarkan. Iya, ini faedah dari sisi bahasa. Baik. Wa ursila bil muddatsir. Dan beliau diutus atau diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Orang yang berselimut. Al-Muddatsir artinya orang yang berselimut. Kenapa dikatakan orang yang berselimut? Karena memang pada waktu itu beliau sedang berselimut. Berselimut karena apa? Karena takut. Karena gemetar. Ketika beliau melihat Jibril alaihi salam dalam rupa aslinya. Ya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya di awal-awal turunnya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan rupa Jibril alaihi salam dalam bentuk aslinya. Dan dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Jibril itu memiliki 600 junah wa qad sadda al-ufuq, memiliki 600 sayap dan seluruh sayap-sayapnya menutupi ufuk. Jadi kalau Jibril menampakkan diri di depan kita, tidak ada lagi yang bisa kita lihat kecuali Jibril. Karena saking besarnya Jibril alaihi salam. Maka Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa awal turunnya wahyu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi ketakutan. Maka beliau pulang ke rumahnya lalu mengatakan kepada keluarganya, dastiruni, selimuti aku. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut karena ketakutan, pada saat itulah beliau diangkat menjadi seorang rasul dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan
awal dari surat tersebut. Dan perintah apa yang pertama yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-muallif rahimahullah wa baladuhu Makkah wa hajara ila al-Madinah. Negerinya adalah Makkah. Negeri yakni tempat kelahiran dan asal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Makkah. Dan beliau berhijrah ke Madinah. Di sini ada satu faedah penting yang perlu menjadi catatan bagi kita semua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam negerinya Makkah tapi beliau berhijrah ke Madinah? Bersamaan dengan itu, Makkah adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mencintai Makkah dari dua sisi. Dari sisi Allah mencintainya dan dari sisi tabiatnya sebagai tanah airnya, tempat kelahirannya. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh engkau wahai Makkah adalah negeri yang paling baik, yang paling indah. Dan engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya. Walaula anna qaumi akhrajuni minki. Kalaulah seandainya kaumku tidak mengeluarkan aku darimu, yakni dari kota Makkah, ma sakantu ghairaki, maka aku tidak akan tinggal pada selain kamu, yakni selain pada kota Makkah. Ini menunjukkan apa? Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, bukan Imam Muslim, afwan. Diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bahkan bukan cuma itu. Kota Makkah dengan segenap bebatuannya, dan ini yang dominan di kota Makkah sampai hari ini. Yang dominan adalah bebatuan. Negeri yang tandus sebetulnya, namun Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Dan bebatuan-bebatuan kota Makkah itu juga mencintai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan saja beliau mencintai mereka, mereka pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la'arif hajaran di Makkah kanat yusallimu alayya qabla an ub'ats. Inni la'arifuhu al-an." Sesungguhnya aku tahu ada batu di Makkah yang selalu menyampaikan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi Rasul. Dan sampai hari ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengetahui batu tersebut. Dan subhanallah, bebatuan pun mengucapkan salam sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu, beliau tetap harus meninggalkan tanah kelahirannya, dan bahkan beliau meninggal di kota yang bukan tanah kelahirannya, yaitu di Madinah. Beliau berhijrah ke Madinah. Kenapa? Karena pada saat itu tidak memungkinkan lagi bagi beliau dan para sahabatnya untuk mengamalkan Islam, untuk bisa belajar Islam dengan baik dan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Karena begitu kerasnya penentangan kaum musyrikin terhadap kaum mukminin.
sampai mereka sudah berniat ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima alasan. Saya tidak bisa mengamalkan Islam. Saya tidak bisa mengamalkan yang ini. Nanti dulu. Kenapa? Karena tetangga saya nanti marah. Atau keluarga saya nanti melarang saya. Mereka tidak senang. Tidak. Allah tidak mau menerima alasan tersebut. Maka Allah perintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW dan para sahabatnya, kalau memang di Makkah kalian tidak bisa mengamalkan perintah Allah, pindah. Hijrah ke Madinah. Pada akhirnya, negeri yang sebetulnya lebih dicintai oleh Allah diperintahkan untuk ditinggalkan. Negeri yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad SAW diperintahkan untuk ditinggalkan. Di sini ada faedah bagi kita. Jangan segan-segan kita tinggalkan lingkungan tempat tinggal kita, negeri kita, tempat kelahiran kita. Kalau memang di situ kita tidak bisa mengamalkan Islam dengan baik. Pindah ke tempat yang lebih kondusif, ke tempat yang lebih aman untuk mengamalkan ajaran Islam dengan sebenarnya. Iya. Maka di sini juga ada faedah penting. Ini yang menjadi dasar sebagian ulama Ahlus Sunnah berfatwa, hendaklah kaum muslimin yang ada di Filistin, yang ada di Palestina, untuk meninggalkan Palestina. Biarkan saja itu jadi milik Yahudi. Daripada darah kaum muslimin harus tertumpah setiap hari, tinggalkan saja. Kenapa? Karena mereka tidak akan bisa hidup tenang. Mereka tidak akan bisa belajar Islam dengan baik. Mereka tidak akan bisa memahami Islam dan mengamalkannya dengan benar dalam keadaan mereka ditekan terus oleh orang-orang kafir dan darah mereka tumpah terus. Maka sebagian ulama kita seperti Syekh Al-Albani rahimahullah memerintahkan mereka untuk hijrah, sehingga mereka dapat mendidik generasi mereka dengan baik di atas Islam, yang merupakan syarat kemenangan menghadapi orang-orang kafir. Apabila keadaan kaum muslimin masih jauh dari Islam, sulit bagi mereka untuk meraih kemenangan, karena kemenangan itu selalu bersama pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mau menolong kalau mereka tidak menjalankan Islam dengan baik? Maka seperti Rasulullah SAW, beliau berhijrah ke Madinah setelah beliau mendidik para sahabatnya di atas iman yang benar dan di atas sunnahnya, sehingga terkumpul orang-orang yang memiliki akidah yang lurus dan ibadah yang benar serta akhlak yang terpuji, lalu menjadi suatu kekuatan yang pada akhirnya bisa menghancurkan kaum musyrikin yang ada di kota Makkah, sehingga Makkah kembali ke tangan kaum muslimin. Demikian yang seharusnya yang dilakukan kaum muslimin di Filistin. Tetapi oleh hizbiyun, para fanatikus golongan ahlul bid'ah dari kalangan ikhwanul muflisin dan selain mereka, mereka katakan kalau begitu ulama salafi itu antek-antek Yahudi. Masa tanah kaum muslimin mau diserahkan kepada Yahudi? Ini yang mereka katakan. Berasal dari kedangkalan ilmu dan pengetahuan mereka terhadap sirah dan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk pokok keimanan, prinsip keimanan, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, telah kita lewati beberapa pembahasan. Yang pertama tentang nasab beliau, yang kedua tentang umur beliau, tempat lahirnya dan tempat hijrahnya. Kemudian yang ketiga mengenal kehidupan kenabian beliau. Yang keempat tentang
dengan apa beliau diangkat menjadi nabi dan diutus menjadi rasul. Masih tersisa satu pembahasan, yaitu pembahasan yang kelima, bimada ursila wa limada. Dengan apa beliau diutus dan untuk apa. Ini semua harus kita kenali dalam rangka menyempurnakan syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana bisa seorang muslim mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tetapi dia tidak mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Insyaallah taala pembahasan limada ursila wa limada akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ustaz menyolati mayit orang tidak sholat tapi dia mengaku Islam, boleh atau tidak? Pernah ditanyakan kepada Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, maka jawabannya tidak boleh mensolati orang yang semasa hidupnya tidak sholat. Namun barangkali yang lebih tepat adalah dirinci. Rincian pertama, apabila kita telah menghukuminya sebagai orang kafir dikarenakan dia tidak mau melakukan sholat, maka barulah kita tidak mensolatinya. Akan tetapi rincian yang kedua, selama kita masih meyakini dia seorang muslim, sebab walaupun dia meninggalkan sholat belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran padanya, belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran atasnya, maka boleh kita sholati. Hanya terkadang seorang pemimpin suatu masyarakat atau seorang tokoh, dia lebih baik tidak ikut mensolatkan. Untuk apa? Untuk sebagai pelajaran bagi kaum muslimin yang lainnya. Kalau nanti dia mati dalam keadaan seperti itu, maka si tokoh ini tidak mau mensolatinya. Tetapi bagi kaum muslimin yang lainnya disyariatkan untuk tetap mensolatinya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ana butuh jawaban masalah haramnya rokok, jadi surat apa saja yang menjadi dalilnya? Ada seseorang yang mengatakan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada rokok, jadi makruh katanya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama, dalil-dalil tentang pengharaman rokok itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Sesungguhnya Allah sangat penyayang kepada kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian jatuhkan tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Yakni jangan melakukan hal-hal yang dapat membinasakan diri kalian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La darara wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Ini semua jelas dalil-dalil yang mengharamkan rokok. Karena sudah dimaklumi dan dokter semuanya sepakat rokok itu dapat membahayakan diri. Dan lebih besar lagi dosanya ketika dia membahayakan orang lain. Ketika seorang merokok dan rokoknya itu dihirup oleh orang lain atau oleh perokok pasif, maka dapat membahayakan dia. Maka ini adalah kezaliman, dosanya semakin besar. Dan dari sisi yang lain, rokok itu termasuk pemborosan harta. Innal mubazirina kanu ikhwanus syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah teman-teman syaitan. Mestinya uang yang dibelikan rokok itu dibelikan untuk hal-hal yang bermanfaat, atau dia bantu saudaranya kaum muslimin yang membutuhkan. Tetapi justru dia boroskan atau dia belanjakan pada sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan diri dan orang lain. Ini semuanya haram. Walaupun rokok tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dalil-dalil umum itu semuanya berlaku. Semuanya berlaku di situ. Sama saja dengan penghalalan. Apakah ada dalil dalam Al-Quran bahwasannya yang namanya Coca-Cola, Sprite, Fanta dan lain sebagainya yang tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu halal? Tidak ada. Lalu kenapa kita katakan halal? Karena ada dalil yang umum yang menghalalkan semua bentuk makanan dan minuman sepanjang dia tidak membahayakan atau tidak mengandung zat yang haram. Jadi sama saja. Terlebih pendapat makruh dengan alasan sebagaimana yang disebutkan oleh penanya di sini, dikatakan makruh karena tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga menunjukkan orang yang berpendapat makruh telah menjatuhkan sebuah hukum yang hukum itu juga tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi rancu pendapatnya. Pendapatnya sendiri bertentangan dengan pendapatnya sendiri. Iya. Jadi dalil-dalil yang umum itu digunakan untuk menghukumi sesuatu yang bisa dihukumi dengan dalil umum tersebut. Sama dengan narkoba. Yang namanya pil ekstasi, apa ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita mengatakan pil ekstasi halal? Kenapa? Karena tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau pil ekstasi itu makruh karena tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Semua kita mengatakan itu haram. Walaupun tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasan haramnya apa? Karena membahayakan. Karena membahayakan. Iya. Jadi semua yang membahayakan diri dan orang lain itu diharamkan di dalam syariat kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ustaz, saya mencintai seseorang, tetapi saya sering sekali disakiti. Memang awalnya saya maksa dia untuk mencintai saya. Tetapi kenapa saya nggak bisa menghilangkan perasaan ini walaupun dia sering menyakiti saya? Mohon solusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang serupa. Assalamualaikum Ustaz. Ana pernah melamar akhwat qadarullah, ana ditolak. Walaupun demikian, ana tetap mencintainya dan terus memikirkannya. Apakah cinta yang demikian berdosa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Syarif Majnang. Pertama kita katakan bahwasanya memikirkan seseorang yang belum menjadi istri kita, maka ini sesuatu yang haram. Dan ini namanya al-ishq. Al-ishq yaitu kerinduan atau kasmaran kepada sesuatu yang atau kepada seseorang yang bukan istri kita, atau sebaliknya bagi wanita bukan suaminya. Ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Dan ini biasanya muncul dari apa? Dari sesuatu yang haram juga. Karena sering melihat wanita-wanita yang bukan istrinya, kemudian menghayalkannya. Maka inilah muncul dari situ. Muncul adanya penyakit al-ishq, penyakit mabuk kepayang. Ini termasuk sihir syaitan. Termasuk sihir syaitan. Sehingga membuat seseorang menjadi resah, menjadi gundah gulana kalau dia tidak bertemu dengan orang yang dicintainya tersebut. Maka bagaimana solusinya? Sebagaimana yang ditanyakan di sini. Solusinya adalah yang paling utama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali kenapa dulu telah membiarkan pandangan memandang wanita yang asing atau wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Iya. Kemudian di antara solusinya yang dijelaskan para ulama adalah memutus segala hubungan dengan wanita tersebut. Tidak menghubunginya, tidak menelpon, SMS-an atau mengirim email dan sebagainya. Karena kalau itu terus dilakukan, maka penyakit tersebut akan semakin berkembang, akan semakin parah, sehingga makin sulit untuk diobati. Maka diputuskan segala hubungan. Kemudian di antara solusinya segera menikah, segera mencari penggantinya yang lebih baik. Dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali memang wanita tersebut tidak cocok atau tidak baik untuk kita. Karena bisa jadi yang kita anggap sebagai calon istri atau calon suami kita yang ideal justru di kemudian hari menjadi bencana bagi kita. Dan ini sering terjadi. Di kemudian hari menjadi bencana. Oleh karena itu, seorang hendaklah menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusannya. Maka jangan lupa membaca doa istikharah. Doa istikharah itu kandungannya sangat bagus sekali. Meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mana yang Allah pandang baik, kita minta untuk dipilihkan untuk kita. Sebaliknya, walaupun kita sudah mencintai seseorang, tetapi dalam pandangan Allah dia buruk, maka kita minta untuk dipalingkan hati kita darinya dan digantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Maka di antara solusi yang terbaik adalah dengan doa, dan itu sudah terkandung di dalam doa istikharah. Baik. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan memperbanyak salat tahajud akan dikabulkannya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan memperbanyak salat tahajud akan dikabulkannya permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak diragukan lagi, seorang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya permintaannya, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat kepada pengabulan permohonannya tersebut. Terlebih lagi ketika dia melakukan salat tahajud di akhir malam. Ini merupakan saat yang sangat tepat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir." Allah Subhanahu wa taala turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang akhir. Yaqul, pada saat itu Allah mengatakan, "Man yad'uni fa astajib lahu." Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. "Man yas'aluni fa utiyahu." Siapakah yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan apa yang dia minta. "Man yastaghfiruni fa aghfir lah." Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, akan aku ampun. Ini yang Allah katakan setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Maka hendaklah kita berusaha untuk memperbanyak doa di waktu-waktu tersebut. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana supaya kita bersabar dalam menghadapi masalah kehidupan? Yang pertama dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahkan kesabaran. Yang kedua tentunya dengan usaha
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah." Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkan dia. Dia harus dengan usaha. Demikian pula dengan mempelajari ilmu agama dan meyakini bahwasanya hidup ini hanya sementara. Sedangkan hakikat kebahagiaan yang ada dalam diri seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang membantu seseorang untuk sabar adalah dengan membaca bagaimana sirah perjalanan hidup para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana kesabaran mereka yang luar biasa. Dan tentunya hendaklah kita membaca bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua akan membantu kita untuk sabar dalam menjalani kehidupan ini dengan masalah apapun yang kita hadapi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang harus didahulukan antara kurban dan akikah? Kalau sudah masuk waktu kurban, yakni tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya, 11, 12, 13 Dzulhijjah, maka yang didahulukan adalah kurban. Sebab waktu berkurban itu terbatas. Adapun akikah memang disunahkan pada hari yang ke-7 dari kelahiran si anak. Tetapi apabila seorang belum mampu, maka boleh dia lakukan kapan saja. Boleh dilakukan kapan saja. Kalau kurban dia tidak bisa melakukannya kapan saja. Terbatas waktunya. Namun yang lebih baik, kalau seseorang memiliki kemampuan, dia lakukan dua-duanya. Ada padaku kitab Majmu'atul Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Apakah ada pada Pondok An-Nur Al-Atsari ada kajian kitab tersebut? Insyaallah taala suatu saat kita mengkaji kitab tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyimak jawaban Ustaz atas pertanyaan pendengar di RDS. Ustaz mengatakan baik ngaji lewat media maupun secara hadir langsung adalah sama-sama ibadah. Saya juga mendengar kajian di RDS diterangkan bahwa orang-orang yang menyesal di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang berkesempatan ngaji tidak mau hadir di pengajian. Saya belum paham Ustaz yang dimaksudkan berkesempatan dalam hal ini. Apakah berkesempatan dalam arti menghadiri langsung pengajian atau dengan melalui sarana media juga itu berarti sudah menyempatkan diri untuk mengaji? Saya butuh pengetahuan apa-apa saja letak perbedaan keutamaannya. Telah kita jelaskan yang namanya mengaji atau menuntut ilmu tidak diharuskan mesti duduk di majelis ilmu. Walaupun itu yang lebih utama. Tetapi dengan sarana apa saja. Walaupun tidak langsung, mungkin melalui radio, melalui telepon dan sebagainya. Walaupun tidak secara langsung. Itu termasuk ibadah. Walaupun yang lebih utama adalah dengan menghadiri majelis ilmu tersebut. Karena terdapat sejumlah dalil menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Seperti diantaranya dalam hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Najtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa haffatuhum al-malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Kemudian mereka akan dicurahkan rahmatnya. Kemudian para malaikat berada bersama mereka dan nama-nama mereka dibanggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan majelis ilmu. Keutamaan majelis ilmu. Baik. Namun ini tidak menafikan ilmu yang seharusnya diambil dari para ulama.
diambil dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlul Bid'ah. Kalau tidak ada para ulama, maka melalui sarana-sarana yang lain, melalui buku-buku para ulama, kaset-kaset, CD dan lain sebagainya. Jadi tidak ada pertentangan di sini, hanya saja yang lebih afdal adalah langsung menghadiri majelis ilmu tersebut. Dan insyaallah taala keberkahan ilmu yang diraih oleh seseorang ketika dia menghadiri majelis ilmu, ketika dia mengerahkan tenaga melebihi yang lainnya untuk menghadiri majelis ilmu tersebut, maka berkahnya itu lebih besar. Berkahnya itu adalah lebih besar. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala akan membalas seseorang sesuai dengan kadar tenaga atau daya upaya yang dia usahakan, yang dia keluarkan. Ya. Seperti dikatakan, al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Ganjaran yang Allah berikan kepada seseorang ala qadri al-masyaqqah, sesuai dengan beban-beban yang dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan beban-beban yang dia pikul, yang dia tanggung untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah ganjaran yang akan dia dapatkan. Maka insyaallah lebih berkah apabila seorang duduk di majelis ilmu dibandingkan dia mendengarkan radio atau dia mendengarkan CD dalam keadaan dia sambil tidur-tiduran atau sambil mengerjakan yang lain, ya. Lebih berkah orang yang duduk di majelis ilmu dan betul-betul konsentrasi penuh memperhatikan apa yang disampaikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita jawab, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.